Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini ditujukan kepada teman-teman semua yang mungkin masih ragu-ragu untuk kuliah di Madinah, atau mungkin masih ragu-ragu apa sih keistimewaannya di Madinah, apa sih terutama di UIM, maksudnya di UIM, dan apa sih perbedaan sama kuliah-kuliah yang lainnya. Tentu yang paling pertama kita harus mengetahui keutamaan-keutamaan kalau kita berhasil lolos tahap awal, lolos pendaftaran, dan kita udah diterima di Madinah. Tentu kita bakalan banyak dapat keuntungan atau kelebihan dibandingkan kuliah lain. Di antara lain yang pertama, di UIM itu dekat sama Masjid Nabawi. Ya, dekat sama Masjid Nabawi, dan di situ terdapat bus gratis yang kita boleh naik pulang pergi ke Masjid Nabawi. Cuman ada jam-jamnya. Ingat, ada jam-jamnya, tidak setiap waktu. Yang setiap waktu ada bus tapi bayar, dan bayarnya pun nggak mahal, sekitar 3 real 3,15 real gitu. Itu namanya bus Sabco, kayak busway gitu, itu bayar. Tapi di jam berangkat dan jam pulang itu ada yang gratis. Dan juga paling sekitar 15 menitan kalau naik bus. Sebenarnya nggak terlalu jauh, dari kampus pun udah kelihatan gitu menaranya Masjid Nabawi. Cuman emang ya kalau jalan juga pasti empot-empotan, capek. Dekatnya segimana? Ya nggak terlalu dekat juga dan nggak terlalu jauh juga sih. Mungkin nanti kalau misalkan kita udah di Madinah lagi, kita bakalan ngevlog lah ke OTW Masjid Nabawi gitu kan. Cuman masalahnya ya qadarullah, waktu saya di sana itu saya masih belum terlalu bersemangat buat bikin konten-konten video kayak vlog kayak gitu. Dan ya alhamdulillah sekarang udah mulai bisa ngomong depan kamera. Kemudian keutamaan apa lagi yang Anda dapat kalau di UIM? Yaitu umroh mudah. Jadi di sana banyak travel kayak di Indonesia lah, travel umroh gitu, dan murah banget gitu, harganya sekitar 70, 80, 100 real, dan itu tergantung paket. Jadi satu kamarnya mau berapa orang sih gitu. Biasanya kalau yang berenam itu 70 real, kalau yang berlima itu 80 real. Jadi semakin satu kamarnya itu semakin sedikit, yaitu semakin mahal kayak gitu. Itu 70 real itu udah sama bus, ya kan, udah sama bus, nggak sama makan ya, makan bayar sendiri atau beli sendiri. Kita berangkat, yang sama makan dapat snack itu yang ada waktu itu saya umroh 80 real, ada dapat, tapi makanan kayak roti kayak gitu. Terus apa aja yang dapat, pokoknya lengkap lah dari berangkat ke Mekah sampai pulang lagi ke Madinah. Itu sebenarnya kalau dihitung-hitung secara manual itu ya nggak bakalan dapat sih harga segitu ya, 70 paling mulai ya, 70 real itu nggak bakal dapat sih. Bahkan ada yang sampai harganya itu cuman 50 real. Cuman di situ kalau nggak salah hotelnya jauh banget gitu, yang 50 real itu sangat murah banget gitu. Itu travel standar. Dan juga ada travel nakal muyasar, itu bahkan sampai 40 atau 50 real, yang harganya itu di bawah rata-rata gitu. Cuman mungkin fasilitas kayak buat nginapnya itu agak kurang, biasanya cuma 1 hari doang. Nah kalau misalkan travel yang pada umumnya itu 2 hari, contoh. Jadi manfaatin hari-hari liburnya mahasiswa. Hari libur mahasiswa kapan sih? Jumat Sabtu. Nah Jumat Sabtu tuh mulai berangkatnya itu bukan hari Jumatnya guys, jadi hari Kamis. Nah Kamis sore biasanya habis asar, itu udah selesai, pada kuliahnya tuh udah selesai biasanya. Kamis habis asar kita berangkat ke, biasanya kumpul di masjid ya, masjid yang dekat kampus, tapi di luar kampus masjidnya. Kita ke sana sebelum asar, jadi sholat asar di sana. Kemudian habis sholat asar kita langsung masuk ke bus. Ya nunggu komplit dulu orangnya baru berangkat dari situ. Biasanya nyampe Mekah itu sekitar jam 11 atau jam 10 atau setengah 12, tergantung pas checkpointnya itu macet banget apa enggak. Karena di sana tuh macet tuh bukan di jalan-jalan, tapi di checkpoint itu tatkala kayak bayar tol gitulah, cuman bedanya di sana namanya sebutannya checkpoint, dan nggak pakai kartu juga, itu kayak pemeriksaan kayak gitu sih, tujuannya apa gitu, mau ke Mekah, jadi ada checkpoint di situ. Nah kemudian
Di sana itu kita boleh langsung berangkat kan dari hotel, kita naruh-naruh barang, terus habis itu kan ada bus ke Masjidil Haramnya kan, bus hotel kayak busway gitu kan. Nah itu tuh apa namanya, boleh langsung dan boleh istirahat dulu. Nah kalau saya biasanya istirahat dulu, nanti jam 2 atau jam 3 bangun, terus OTW langsung ke Masjidil Haram, langsung laksanakan umrohnya. Nah itu yang kedua, mudah umrohnya. Terus yang ketiga, di sana tuh banyak mahasiswa Indonesia gitu, dan di Arab Saudi mahasiswa paling banyak itu di Universitas Islam Madinah. Kenapa saya merekomendasikan banyak orang Indonesianya? Karena apa ya? Karena orang Indonesia itu, jadi kita bisa buat komunitas atau buat apa yang jelas supaya orang-orang Indonesia itu semakin maju. Kita saling kerjasama, saling apa, mengingatkan, saling belajar, saling nanya kalau ada apa-apa gitu, terus ngobrol, terus mungkin di situ ada yang jualan. Jadi enak gitu kalau di mana, kalau suatu kuliahan yang di situ banyak orang-orang kitanya, itu pasti enak banget, pasti enak dibandingkan kayak contoh Universitas Taibah itu sebelahnya UIM itu Taibah, dan lebih luas. Taibah itu lebih gede karena ada ahwatnya. Di situ orang Indonesia sangat sedikit guys, sedikit banget. Makanya ya kurang gitu, kurang enak gitu. Bahkan kadang mereka pun suka main ke kita, ke UIM gitu kan, orang-orang Taibah, karena saking nggak ada orangnya di sana, orang Indonesia maksudnya gitu. Karena emang tujuan utama diciptakannya Universitas Islam Madinah itu untuk orang-orang luar Saudi yang mau belajar di Saudi, belajar Islam di Saudi. Nah kalau Taibah itu aslinya untuk warga Saudi, tapi orang dari luar boleh masuk. Nah kalau Universitas Islam Madinah untuk orang luar Saudi, tapi orang Saudinya boleh masuk, kayak gitu. Jadi paham ya semuanya ya. Dan mungkin itu adalah 3 keutamaan yang bisa saya sebutkan dibandingkan kuliah-kuliah yang lainnya menurut saya. Karena mungkin kalau dalam segi pembelajaran mungkin itu ya kurang lebih mirip-mirip lah, nggak ada kelebihan atau kekurangan. Ya kekurangan dan kelebihan pasti ada, cuman untuk secara detailnya sih mungkin nggak bisa saya sampaikan gitu kan ya, karena emang agak sulit juga membandingkan kurikulum atau apa, itu sebenarnya tidak perlu karena mungkin mirip-mirip dan tujuannya pun sama, yaitu memahami agama Islam dengan baik. Kalau jurusan syar'i ya, waktu itu saya pernah bikin video lebih baik masuk jurusan syar'i daripada jurusan umum. Karena bahkan di Indonesia pun banyak jurusan umum yang dimana mungkin di Indo itu kuliah umumnya itu lebih bagus daripada di sana. Makanya kalau ke sana ya udah ngambil jurusan syar'i, itu jauh lebih bagus dan banyak jurusan syar'inya. Tonton di video-video saya semua. Saya Abu Ahmad. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.